adalah Strength in Weakness, episode yang ketiga. Dan secara khusus kita akan bahas salah satu hakim di perjanjian lama yang namanya Yefta. Ya ada juga Koko Yefta di sini. Hai. Oke, jadi teman-teman sebelumnya kita akan nonton dulu satu video gitu ya. Boleh diputar videonya? Pinjam dulu 100, besok ku ganti. Segampang itu mencari karena inginkannya. Pinjam dulu 100, besok ku ganti. Segampang itu mencari. Ya udah, boleh ya. Nah teman-teman kira-kira nih kalau misalnya kita di situasi yang sama, kira-kira ekspresi apa nih yang bakal kita keluarin gitu? Apakah ekspresinya sama nih kayak si abang yang tadi ya, abang TikTok yang suka berseliweran di FYP gitu. Gimana nih rasanya? Pasti rasanya nyebelin ya teman-teman. Kita tuh kondisinya lagi bokek gitu, kita nggak ada uang. Karena ya kita juga punya barang-barang tertentu yang kita pengen beli dong. Masa kita nggak boleh beli pakai duit kita sendiri gitu. Pasti kan kita udah decide gitu ya tiap bulan, gue udah nabung nih lama. Gue mau lah beli sepatu ini, atau gue mau lah beli blazer ini keren banget gitu. Pasti kita udah decide gitu ya, uang ya mungkin itu gaji atau uang saku kita udah pilah gitu. Ya memang sih uangnya tuh sebenarnya masih ada, tapi kalau buat minjemin orang agaknya kita pasti mikir berkali-kali gitu. Karena banyak tipe-tipe orang yang minjem duit. Ada yang minjem balikinnya tepat waktu. Mungkin kita masih ya udahlah dia tepat waktu balikinnya, jadi kita bisa pinjemin. Tapi ada juga orang-orang yang udah minjem, bayarnya tuh nggak tahu, mungkin 1 dekade kemudian kali baru bisa bayar. Dan atau bahkan ada juga yang nggak bayar-bayar sampai ya udah sampai Tuhan Yesus datang dia nggak akan bayar itu gitu loh. Nah teman-teman intinya orang-orang yang minjem duit gitu ya ke kita bisa bilang orang itu tuh nyebelin gitu. Yaelah gue juga butuh duit kali emang lu doang yang butuh gitu. Banyak juga yang datang gak pernah ngobrol gitu sama kita. Jadi ini orang stranger lah bisa dibilang, mungkin kenalan kita aja. Tapi dia datang-datang, bro apa kabar? Sis apa kabar? Pinjam dulu 100 nanti gue ganti. Kan bener-bener ya teman-teman, rasanya tuh lu siapa berani minjem duit ke orang yang tidak kenal gitu ya, kecuali pinjol ya, tapi ya teman-teman jangan sampai kita pinjem ke pinjol ya. Intinya kita jadi trust issue sama orang-orang. Apalagi yang gak pernah ngechat kita sebelumnya, kita jadi mikir tunggu. Sebelum ke topik pinjem dulu 100, kayak gue udah tahu nih dia mau ngomong apa nih, dia pasti mau ngomong pinjem dulu 100 nih. Akhirnya banyak kali kita gak ladenin orang itu. Kita kayak ini mah paling juga ada maunya. Kita males kan sama orang-orang yang datang ke kita cuman pas ada maunya. Ya mungkin gak selalu pinjam 100 ya, maksudnya bisa jadi hal lain gitu. Tapi kita tetap gak suka sama orang-orang yang datang pas ada butuhnya doang. Teman-teman jangan-jangan kita juga gitu. Dalam konteks ini relasi kita sama Tuhan. Jangan-jangan kita datang sama Tuhan kalau cuman pas ada maunya. Kita mendadak jadi anak baik gitu. Yang biasanya ke gereja itu datangnya pas cuma khotbah, habis itu selesai khotbah langsung ngacir pulang. Kali ini tuh ngikut persiapan gitu kayak ya udah gue mau ikut doa juga, doa pelayan. Padahal dia mungkin gak pelayanan tapi gak apa-apa gue mau doa. Terus dia duduk mungkin sangat menyimak khotbahnya. Puji-pujiannya dia sampai nangis-nangis, puji-pujiannya. Terus pas pulang kan kita biasanya makan-makan ya, dia ikut beresin. Sesuatu yang aneh, karena biasanya dia gak lakuin itu. Ini gak generalisasi, mungkin ada juga orang-orang yang tiba-tiba suatu hari gitu ya, Tuhan tegur dia gitu. Klik langsung dalam hidupnya, dia berubah. Ada juga gitu loh. Tapi aku ngomong di sini bukan yang itu ya, tapi yang pura-pura gitu. Jadi orang-orang seperti ini punya pikiran, gue harus baik, jangan sampai Tuhan marah. Kalau Tuhan marah, gue gak diberkatin. Atau ketika menghadapi masalah, kok tiba-tiba gue ketimpa masalah ya? Jangan-jangan Tuhan marah lagi sama gue.
Ada gak kita di sini yang punya pikiran kayak gitu atau masih punya pikiran kayak gitu? Teman-teman, sebenarnya Tuhan itu mau kita punya relasi yang baik sama Tuhan. Dan sadar kalau kita ini tuh weak gitu ya, kita ini tuh lemah. Dan kita butuh Tuhan. Dalam situasi apapun. Boleh gak sih kita nyari berkatnya doang? Ya sebenarnya sih gak masalah gitu. Soalnya kan ya memang Tuhan juga bilang mintalah maka kamu akan diberi gitu. Tapi kalau kita fokusnya ke berkat doang, ya relasi kita hancur sama Tuhan. Kita gak kenal sama Tuhan. Dan kalau kita memang fokusnya sama Tuhan, berkat mah gak kemana teman-teman. Fokus sama Tuhan, berkat mah ngikutin aja di belakang. Nah hari ini kita mau kenalan nih sama Hakim Yefta gitu ya. Salah satu hakim di PL yang kondisinya tuh kurang lebih mirip lah sama ini. Sama ilustrasi yang tadi kita dengar sama-sama. Nah kita akan sama-sama baca nih dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Teman-teman boleh buka Alkitabnya atau Alkitab yang di handphone juga gak apa-apa ya. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Aku akan bacain edisinya yang TB2 yang paling baru, teman-teman bisa nyimak di Alkitab masing-masing. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Yefta dan orang Gilead. Yefta orang Gilead adalah seorang pejuang gagah perkasa. Ia anak seorang wanita pelacur. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki bagi dia. Setelah anak-anak istrinya dewasa, mereka mengusir Yefta dan berkata kepadanya, "Engkau tidak akan mendapat warisan dalam keluarga ayah kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Yefta pun lari meninggalkan saudara-saudaranya itu dan tinggal di tanah Top. Di sana orang luntang-lantung bergabung dengan dia dan pergi merampok bersama dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman kalau kita baca gitu ya sekilas, kita tahu gitu ya identitas Yefta gitu. Papanya namanya Gilead, ya ini masih turunan Israel gitu ya. Papanya namanya Gilead, mamanya ini tuh seorang pelacur teman-teman. Jadi ada yang bilang Yefta ini tuh sebenarnya anak adopsi. Bisa jadi Yefta itu tuh gak ada darahnya Gilead sama sekali gitu loh. Dia cuman anak adopsi aja gitu. Ini bukan, sorry kebetulan namanya sama tapi bukan Koko ya, oke. Ya jadi gak enak saya. Oke, jadi dibilang kemungkinan ini anak adopsi. Makanya namanya anak adopsi buat mereka zaman itu tuh gak sah gitu loh kalau dapat ahli waris gitu. Kayak lu anak adopsi nih, terus lu juga anak seorang pelacur. Rasanya tuh aneh gak sih, make sense aja gak sih kalau dia gak dapat warisan tuh sebenarnya make sense gitu. Akhirnya saudara-saudaranya datengin pengadilan. Pengadilan itu tuh isinya penatua Israel gitu loh. Ya kalau tadi kita dikenalin sama majelis, majelis kurang lebih mirip sama penatua gitu loh. Nah cuman kalau di konteks Alkitab, penatua tua-tua Gilead gitu ya disebutnya karena mereka suku Gilead. Itu tuh mereka pasti ngerti lah hukum Tuhan, maksudnya hukum Allah, terus kayak tradisi Israel mereka ngerti gitu. Jadi mereka dianggap ya bisa punya otoritas lah untuk nilai gitu. Akhirnya datang dong cukuk-cukuk, terus bilang deh saudara-saudaranya, make sense gak nih? Kalau dia gak dapat warisan, toh dia anak adopsi kok, mana anak pelacur lagi, coba. Terus tua-tua Gilead mikir, bener juga, ini harusnya gak sah ini. Akhirnya ya tua-tua Gilead putusin, oke. Kalau gitu Yefta dikeluarin dari hak waris. Dan akhirnya saudara-saudaranya ngusir, sama tua-tua Gilead itu juga ngusir Yefta gitu loh. Makanya Yefta akhirnya pergi deh dari tempat tinggal yang keluarga besar Gilead itu, dia pergi dan dia menetap di tanah Top gitu. Sedih teman-teman, karena dia gak ada yang bela. Dan akhirnya dia hiduplah bersama perampok-perampok gitu. Jadi ya kita bisa bilang sebenarnya setelah dia keluar dari setelah dia keluar dari rumah keluarga besarnya si Gilead ini, bisa jadi dia tuh jadi preman gitulah karena kan tinggalnya jadi antah berantah gitu kan. Terus teman-teman,
waktu itu konteksnya kita perlu, ini sekarang kan tadi kita udah belajar, bukan belajar ya, mengenal Yefta gitu ya. Sekarang kita mau tahu nih konteksnya waktu itu tuh ada apa sih? Maksudnya kayak ya mereka lagi ada kenapa gitu. Nah bangsa Israel ini sebenarnya tuh lagi ditindas sama Bani Amon dan bangsa lain selama 18 tahun teman-teman. Lama, 18 tahun tuh lama banget ya. 18 tahun tuh lama. Hal ini terjadi ya Tuhan izinkan. Soalnya mereka ini nyembah Allah lain. Jadi ya muter-muter memang dosanya di situ-situ aja gitu ya. Nyembah bangsa lain terus jadinya ya jatuh dalam dosa. Dan ya udah muter aja gitu terus. Nanti Tuhan nyelamatin dan seperti itu selalu. Terus akhirnya mereka nyadar, oke, gue berdosa gitu. Mereka say sorry sama Tuhan dan minta tolong. Mereka ngaku gitu ya dosa mereka say sorry, minta tolong sama Tuhan. Dan pada akhirnya seperti pola yang sudah ada, Tuhan tuh gak tega. Sebenarnya mau gimana pun Tuhan tuh gak tega. Tuhan tuh akhirnya tetap putusin, oke, gue selamatin bangsa Israel. Jadi mereka butuh seseorang yang bisa lawan Bani Amon. Keingetlah mereka sama Yefta. Nah kalau teman-teman tadi nyimak gitu ya di ayat pertama, memang dibilang Yefta ini tuh seorang pejuang gagah perkasa. Terus apalagi setelahnya dia jadi preman gitu. Jadi ya bisa dibayangkan dia tuh memang sekuat itu gitu loh yang bisa ngalahin Bani Amon dan bangsa-bangsa lain gitu. Tapi konteksnya di sini Bani Amon aja yang diceritain. Terus ya akhirnya tua-tua Gilead keinget ya sama Yefta, disamperin lah. Udah disamperin, terus dia bilang gini, Yefta kita lagi butuh ini nih, pahlawan lah gitu. Buat nyelamatin kita, kan lu tahu juga ya kita kan udah lama nih ditindas. Gimana? Kita butuh seseorang yang kuat, yang gagah perkasa. Ya kriterianya elu sih sebenarnya. Mau nggak? Lu jadi ini, jadi pahlawan. Tunggu, kata Yefta. Tunggu. Kemarin itu bukannya lu ngusir gua. Terus sekarang lu dateng dengan berani, terus lu bilang, lu mau gua jadi pahlawan. Ngelawan buat lu gitu, biar gak ditindas lagi. Lu lagi ngelawak ya? Perasaan Yefta pasti campur aduk gitu ya, kayak kurang ajar bener nih orang, udah ngusir gue terus sekarang mau diambil lagi gitu. Untuk kepentingan, sebenarnya bisa dibilang gak pribadi banget sih, ya ini juga komunal gitu. Tapi bisa dibilang lu udah ngusir ya kan, terus sekarang lu ambil lagi gitu. Terus akhirnya tua-tua Gilead itu bilang, ya anggaplah ini permintaan maaf dari kita. Gini deh, kalau misalnya lu berperang buat kita, nanti kita jadiin lu pemimpin atas Gilead, gimana? Menarik kan? Terus Yefta mikir-mikir, ya menarik juga sih. Apa salahnya gitu, dijadiin pemimpin lagi. Akhirnya Yefta ngulang nih, Yefta bilang, meyakinkan gitu ya. Jadi kalau gue menang lawan Bani Amon dan Tuhan kasih kemenangan itu buat gue jadi pemimpin atas Gilead, begitu. Iya gitu, sekarang juga kita bisa kok bersumpah dan Tuhan jadi saksinya. Akhirnya tua-tua Gilead itu bersumpah gitu ya, demi nama Tuhan. Dan Gilead membawa semua perkara ini ke Tuhan gitu ya. Jadi dia ya mungkin seperti menceritakan gitu ya ke Tuhan, curhat ke Tuhan. Singkat cerita, Yefta akhirnya oke, dan dia pimpin Gilead untuk perang lawan Bani Amon yang nindas mereka ini. Waktu lagi on the way mau perang, Yefta bilang sama Tuhan, dia bernazar sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau lu kasih gue kemenangan, kalau Tuhan kasih aku kemenangan, aku akan kasih apapun atau siapapun yang keluar pertama kali buat nyambut aku. Akhirnya ya udah perang, dan Tuhan memang kasih kemenangan itu. Terus pulang, hore gitu kan, pulang. Yang keluar dari rumahnya rupanya siapa teman-teman? Anak tunggalnya, cewek. Waduh, sedih banget teman-teman. Anak tunggal, terus cewek. Katanya orang-orang sih, papa itu kan hubungan sama anak ceweknya tuh lebih deket gitu ya, lebih daripada sama cowok gitu.
Terus ini anak tunggal lagi. Kirain yang bakal keluar itu peliharaannya, entah itu anjing ke, entah itu kambing ke, entah itu sapi ke. Soalnya memang rumah zaman itu tuh semi-semi kayak bisa masuk sapi juga sebenarnya gitu loh. Ya teman-teman bisa cari sendiri di Google arsitekturnya gimana. Nah teman-teman akhirnya gimana dong? Anaknya nih yang harus dikorbanin dong kalau kayak gitu. Dan benar teman-teman, kalau kita udah bernazar sama Tuhan, kita udah janji sama Tuhan, kita harus tepatin. Karena kalau enggak kita berdosa. Dengan berat hati ya akhirnya Yefta harus merelakan anak perempuannya. Karena nazarnya sendiri. Dari cerita Yefta dan tua-tua Gilead yang tadi kita udah dengar, ada beberapa hal yang aku mau highlight. Yang pertama, Yefta itu bukan siapa-siapa. Dia tuh gak dianggap, dia tuh dibuang. Yefta tuh pasti merasa gak berharga. Jadi pas dia ditawarin jadi pemimpin Gilead, dia pasti mau. Karena ya setiap manusia perlu merasa belong gitu loh, perlu merasa diterima. Padahal dia udah diusir nih dulunya, tapi dia tetap terima tawaran itu karena dia mau gitu loh. Diterima itu, perasaan diterima itu dia mau. Kedua, nazar Yefta itu manipulatif, gegabah dan gak bijaksana. Dia bernazar dengan agenda pribadi teman-teman. Agenda pribadinya apa sih? Supaya dia tetap jadi pemimpin Gilead. Gak cuma diterima nih tapi dijadiin pemimpin. Berarti kan di atas orang-orang yang udah jahatin dia gitu. Sekarang dia di atas gitu. Ini kan kayak sweet revenge gitu ya. Kayak sekarang gue di atas, lu mau apa? Di perjanjian baru kita tahu Tuhan selalu bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi usaha cerdiknya Yefta ini tuh sebenarnya untuk manipulasi Tuhan. Dan dia malah nunjukin kebodohan dia dan ketidaksetiaannya dia gitu. Kenapa bisa dibilang bodoh? Karena Yahweh ini, Tuhan di perjanjian lama ini, ya sebenarnya sama sih cuman namanya Yahweh gitu ya. Itu tuh Allah yang hidup teman-teman. Hidup, jadi kayak enggak yang diem aja gitu, tapi bener-bener literal hidup gitu. Allah yang tahu segala sesuatu, terus kita mau nipu gitu, mau nipu Allah. Bisa gak sih? Kadang kita kalau ditipu teman kita aja, kita bisa ngeh, lu kayaknya lagi nipu gua ya. Kita bisa ngeh, ini Allah nih yang tahu segala sesuatu, terus Yefta mau nipu dia, mau nipu Allah. Mau negosiasi sama Allah. Tentu gak bisa teman-teman. Yahweh itu gak bisa dimanipulasi. Jadi nazar Yefta yang gegabah dan gak bijaksana ini malah bikin bencana dalam hidup dia sendiri. Yang ketiga teman-teman, tua-tua Gilead itu bersumpah kepada Yefta di hadapan Tuhan. Padahal di 10 hukum Taurat udah dibilang gak boleh bersumpah demi nama Tuhan sembarangan. Mereka ini kan kondisinya tua-tua Gilead yang tahu nih tradisi, hukum Allah itu tuh mereka tahu. Tapi mereka tetap lakuin. Setelah aku renungin bolak-balik gitu ya, aku mulai ngerti nih masalahnya tuh di mana sih? Masalahnya tuh di sini teman-teman. Oh ini yang tadi, sorry. Nih. Oke, jadi mau itu tua-tua Gilead ataupun Yefta, mereka ini sama-sama gak kenal Tuhan mereka. Mereka gak punya relasi yang bagus sama Tuhan mereka. Kalau aja Yefta kenal Tuhan, dia pasti gak pusing butuh penerimaan dari tua-tua Gilead yang udah ngusir dia. Gak pusing dia, soalnya dia tahu Tuhan bakal tetap terima dia. Kalau aja Yefta kenal Tuhan, dia gak akan bernazar aneh-aneh. Toh Tuhan juga bakal kasih kemenangan itu kok. Apalagi bangsa Israel udah ngaku gitu ya, maksudnya orang-orang Gilead ini, bangsa Israel ini udah ngaku kalau mereka memang berdosa karena nyembah Allah lain. Dan mereka udah say sorry gitu loh, udah say sorry dan udah minta tolong. Itu tuh pasti Tuhan bakal oke, bakal di-approve gitu loh. Tapi dia malah bernazar aneh-aneh seakan-akan Tuhan gak akan tolong. Kalau aja Yefta kenal Tuhan,
dia akan ingat kalau Tuhan yang sama yang udah nyelamatin bangsa Israel dari tanah Mesir. Kalau aja Yefta tahu, dia gak akan bikin janji aneh-aneh yang menyakitkan ujung-ujungnya buat dia. Kalau aja Yefta tahu tentang Tuhan, dia kenal Tuhan, dia gak akan sogok Tuhan. Karena dia tahu gak akan bisa Tuhan disogok. Kalau aja tua-tua Gilead kenal Tuhan, mereka gak akan bersumpah demi nama Tuhan. Karena harusnya mereka tahu nih, Tuhan gak suka, udah diomongin juga kok di 10 hukum Taurat. Kalau aja tua-tua Gilead kenal Tuhan, dari awal mereka gak akan nyembah berhala karena mereka tahu Tuhan gak suka. Kalau aja tua-tua Gilead kenal Tuhan, mereka akan komunikasiin terus sama Tuhan. Tuhan, sekarang kan kita udah mengaku dosa, kita udah say sorry, kita udah minta tolong nih. Sekarang boleh gak Tuhan kasih orang itu? Jadi mereka nunggu siapa yang bakal dikirim Tuhan, bukannya malah jalan sendiri buat nyari pahlawan itu. Memang sih ya mungkin aja Tuhan memang mau kasihnya Yefta gitu, tapi Tuhan sebenarnya punya cara lain mungkin. Mungkin gak harus sampai mereka bersumpah gitu kayak bersumpah demi nama Tuhan gitu. Teman-teman ya tua-tua Gilead ataupun Yefta pasti punya asumsi dan alasan mereka pribadi lah kenapa mereka mutusin buat jalan sendiri. Sama kayak kita juga pasti punya asumsi. Ya kalau misalnya seorang detektif nggak punya asumsi, ya udah kasus pembunuhan mungkin nggak akan keungkap gitu karena mereka nggak punya asumsi. Dan sebenarnya asumsi itu baik teman-teman. Asumsi itu baik. Yang nggak baik adalah ketika asumsi itu kita punya asumsi yang buruk dan asumsi itu tuh menguasai kita. Itu yang gak baik teman-teman, karena itu bisa ngeblur gitu ya suara Tuhan. Dan itu tuh bikin kita jadi gak bisa dengar suara Tuhan. Contohnya nih ya teman-teman, aku sering perhatiin di TikTok gitu, banyak point of view gitu kayak cowok gak bales chat lama karena dia pasti selingkuh gitu. Padahal belum tentu kan, bisa aja cowoknya lagi sakit perut yang sampai nggak bisa bawa HP gitu loh karena sakit banget perutnya gitu. Bisa juga ya mungkin dia lagi memang ngerjain sesuatu yang lain dan yang nggak selalu selingkuh gitu kan. Dan hal ini tuh juga nggak cuma terjadi di sebuah relasi doang, tapi mau itu di kantor, di keluarga, di pertemanan, itu tuh asumsi itu pasti ada. Tapi mau gak sih kita cari kebenarannya gitu loh. Kita manusia kan memang membutuhkan satu dengan yang lain. Dan berelasi itu tuh gak gampang teman-teman, pasti kita bisa saling tusuk gitu. Bisa saling nyakitin, itu tuh wajar. Itu wajar. Karena kita semua punya keinginan dan kebutuhan. Jadi kita pasti saling saling nuntut gitu loh, itu wajar. Tapi yang jadi masalah mau gak sih kita itu tuh tahu kebenarannya gitu loh. Jadi mendingan berantem gara-gara berusaha clearin gitu ya, ataupun kita cari pokoknya ya udah lu maunya apa, gue maunya apa, di-clearin gitu. Mendingan berantem gara-gara itu daripada berantem karena miskom salah paham, karena bergantung sama asumsi pribadi. Jadi nggak diomongin. Jadi teman-teman kalau kita memang mau berelasi gitu ya kita harus banyakin ngobrol daripada asumsi. Begitu juga ketika kita berelasi sama Tuhan. Sering banget kita berasumsi, udahlah kali ini gue pasti gak dapet lah. Udahlah pasti kali ini gue gak diampunin lah, orang udah jahat banget kok. Tapi sebenarnya kan itu cuma asumsi pribadi doang teman-teman. Orang Tuhan bukan Tuhan literal yang ngomong sih, tapi lewat yang nulis gitu ya, yang nulis Alkitab di Efesus tuh Tuhan bilang sebenarnya. Jangan lagi hidup kayak orang-orang yang gak kenal Tuhan. Yang gak kenal Tuhan tuh yang kayak gimana sih? Yang pikirannya tuh sia-sia. Overthinking tuh maksudnya loh. Terus yang pengertiannya tuh gelap. Suka-suka dia aja mikir, tapi gak mau tahu kebenarannya. Bukti paling sebenarnya firman Tuhan itu banyak juga ngingetin kita. Kamu itu udah diselamatkan, kamu itu berharga, kamu itu tuh disayang Tuhan. Bukti paling utamanya ya keselamatan dari Tuhan yang tiap minggu kita pasti dengar.
Teman-teman perhatiin deh, ini sebenarnya bagian dari homiletika tuh ya kalau di sekolah Alkitab gitu. Kita tuh selalu dibilang pokoknya setiap khotbah itu harus ngomong soal keselamatan. Kenapa sih? Karena biar kita inget terus, karena kita tuh bisa lupa. Kadang tuh mungkin gak lupa, kita tahu abis ini gue tahu nih pengkhotbahnya mau ngomong tentang Tuhan Yesus disalib terus mati buat kita. Kita tahu, tapi saking udah seringnya gak berasa, ya biasa aja gitu loh teman-teman. Kayak misalnya kita udah pacaran 10 tahun gitu, terus pacar kita ngomong I love you terus, bosen gitu loh. Ya tapi ini gak berlaku buat orang-orang yang bahasa kasihnya itu apa tuh words of affirmation gitu. Tapi kalau kita dengar secara general gitu tuh kita bosen gitu loh. Kita pasti lebih memilih ya lewat tingkah laku dong, lu tunjukinnya gitu loh, jangan cuma ngomong doang. Sama teman-teman, sebenarnya kita udah keseringan dengar Tuhan sayang kita, Tuhan akan nyelamatin kita, kita hidupnya jadi semena-mena. Kita jadi gak inget Tuhan lagi, kayak oh ya gue tahu. Tahu aja teman-teman, tapi itu gak dirasain. Teman-teman, relasi yang paling ideal itu ya kalau kita mau nyontoh gitu ya relasinya Kristus sendiri sama Allah. Bahkan waktu Tuhan Yesus dibaptis, Allah tuh bilang, ngomong dari langit ya, dari surga, ngomong, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Ini Allah yang selalu dicari-cari sama bangsa Israel kalau mereka lagi susah. Allah ini ngomong sama Tuhan Yesus, engkaulah anakku yang terkasih. Ini loh yang paling dikasihi gitu loh, ini yang paling dikasihi dan yang paling Tuhan berkenan sama dia, Allah berkenan sama dia. Dan teman-teman relasi ini udah dibangun tuh sejak lama gitu loh. Enggak yang instan, tapi udah sejak lama tuh dibangun terus sampai akhirnya pas Tuhan Yesus mau mulai pelayanan, Allah ngomong begini sama Tuhan Yesus. Nah kita sebagai pengikut Kristus hari ini gimana? Mau nggak kita juga punya relasi yang deket banget sama Allah sampai Allah tuh juga ngomong ini sama kita? Nanti itu ya, pas kita udah semua sama-sama ke surga, sebenarnya nggak langsung ke surga dulu sih, ada penghakimannya dulu. Mau gak sih kita pas di depan gerbang surga itu kita dibilang engkaulah anakku yang terkasih, padamulah aku berkenan. Jadi kayak apapun yang kita lakukan di dunia rupanya berkenan buat Tuhan, rupanya bikin Tuhan tuh merasa seneng gitu loh. Itu perasaan paling the best daripada apapun yang diomongin di dunia ini. Teman-teman, mau gak kita terima pengampunan dari Tuhan? Dan mengucap syukur nih setelah kita menerima pengampunan, kita menerima keselamatan, kita mengucap syukur. Caranya gimana sih? Ya banyak sih sebenarnya. Ya contohnya misalnya kayak melayani gitu, atau persembahan rutin, atau misalnya nyumbang ke panti asuhan. Sebenarnya banyak cara untuk mengucap syukur gitu loh teman-teman. Bahkan sampai berbelas kasihan sama orang-orang yang setiap kita ngelihat dia, kita naik pitam, tapi kita berbelas kasihan sama orang itu. Itu juga jadi bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan. Teman-teman, apa sih yang kita bisa pelajarin sama-sama hari ini? Yang pertama, semoga kelihatan. Kayaknya nggak gitu kelihatan ya, sorry. Ya, sadari kalau kita ini tadi itu bukan siapa-siapa. Kita ini cuma seonggok daging berdosa yang nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Makanya itu kita butuh Tuhan. Nah, tapi sejak Yesus menyelamatkan kita, kita terima keselamatan itu, kita jadi anak Tuhan. Kalau udah jadi anak Tuhan, otomatis ya identitas kita itu ya anak Tuhan, anaknya Tuhan. Jadi mau kita ngadepin orang-orang yang nyebelin, yang ngejahatin kita, yang mau menjatuhkan kita nggak pusing teman-teman. Ini aku dapat dari waktu itu aku sempat ketemu sama saudara aku, dia bilang, Jen lu tau gak sih lu tuh anak Tuhan. Jadi aturan lu tuh gak usah mikirin omongan orang terlalu banyak. Orang lu tahu kok identitas lu, ya anak Tuhan. Wah itu aku berasa kegampar gitu ya, malu soalnya yang negur orang awam nih. Yang negur bisa dibilang kayak jemaat nih, negur seorang hamba Tuhan, woi malu gak sih? Terus akhirnya aku bilang, terus gimana dong ya? Ya udah lu sadar lah kalau lu tuh anak Tuhan gimana sih?
Jadi ya teman-teman, itu juga yang mau aku ingetin ke teman-teman. Selama kita jadi anak Tuhan, udah chill aja. Orang mau ngomong apa, biarin. Soalnya kita tahu kita ini anak Tuhan dan ya udah kita tenang. Di akhir kisah hidup Yefta, memang sih nggak dibilang lagi kabarnya gimana soal anak ceweknya gitu loh. Kita nggak tahu sebenarnya apakah anaknya benar-benar dikorbankan di api gitu, atau sebenarnya cuman ya udah masuk gereja jadi bisa dibilang kayak full timer gitu. Biasanya yang ngelayanin di bukan gereja ya waktu itu, bait Allah gitu. Jadi kita nggak tahu pastinya karena memang nggak dibilang juga. Nah tapi pasti sebagai ayah dia pasti nyesel dan berduka sama janjinya itu. Tapi dikatakan ya, Yefta itu memerintah sebagai hakim atas Israel 6 tahun lamanya, abis itu dia mati. Jadi meskipun dia berduka, meskipun dia mungkin bisa dibilang kecewa juga sama Tuhan, karena ya gimana dong gitu kan, sedih anak gue cewek satu-satunya lagi. Tapi sampai akhir hidupnya dia tetap ikut Tuhan, melayani Tuhan jadi hakim atas Israel. Yang kita bisa lihat di sini adalah ya Yefta juga gak sempurna, sama kayak kita semua gak sempurna, kita butuh Tuhan. Dan sebenarnya kita lebih kuat teman-teman daripada yang kita bayangkan. Maksudnya bukan berarti gak butuh Tuhan, tapi karena Tuhan yang udah kasih kekuatan itu makanya kita punya kekuatan itu. Yang kedua teman-teman, belajar untuk percaya dan gak usah ngatur Tuhan. Kita perlu sadar Tuhan itu siapa, penciptanya itu siapa, kita apa yang di atas. Kita belajar rendah hati dan terima kalau rencana Tuhan itu memang selalu lebih baik daripada rencana kita. Dan teman-teman percaya aja kalau apapun yang kita rencanain, yang kita mimpikan, menurut aku ya pribadi, setelah mengenal Tuhan, Tuhan tuh pasti kabulin. Tapi waktunya itu tuh beda-beda. Kita butuhnya sekarang nih, tapi menurut Tuhan enggak, lu enggak butuh sekarang, lu butuhnya masih 2 tahun lagi. Ya udah, itu akan tercapai 2 tahun lagi. Yang pasti adalah kita tetap harus kerjain bagian kita dan biarin Tuhan yang nilai gitu. Setelah Tuhan nilai, Tuhan kasih hasil, ya udah kita harus terima hasil yang ada. Mau itu menurut kita baik ataupun buruk, kita tetap terima karena menurut Tuhan itu yang the best buat kita. Jadi kita gak perlu lagi ya teman-teman janji-janji palsu yang kita sendiri mungkin susah untuk genapin di kemudian hari gitu. Jadi gak usah lagi, santai aja. Yang ketiga teman-teman, bangun relasi sama Tuhan. Dengan punya relasi sama Tuhan, kita jadi bisa denger nih suara Tuhan. Tuhan maunya kita ngapain dulu. Jadi kita gak capek sendiri gitu. Bangun relasi sebenarnya bisa lewat banyak hal. Yang paling umum kita tahu saat teduh teman-teman. Saat teduh pasti gak gampang ya. Namanya kayak olahraga lah gitu. Kita yang gak pernah olahraga, sekali olahraga pasti pengen muntah rasanya. Pasti tuh kepala tuh kayak pengen pecah, pengen muntah pokoknya. Sama kalau saat teduh, pas baru-baru awal mulai pasti tuh gak ngerti dan bosen. Gue mau ngapain sih gitu. Tapi nanti kalau udah terbiasa, ya udah kita akan terbiasa dan ujung-ujungnya kita akan terberkati. Dan terberkatinya itu tuh bukan, maksudnya banyak hal gitu, bisa lewat spiritual, jasmani, dan bahkan materi teman-teman. Jadi fokusnya udah sama Tuhan aja, berkatnya pasti ngikutin gitu. Teman-teman, buat summary, masih ada nih, summary nih. Bukan summary aja sih, ini good news gitu buat kita yang udah jadi anak-anak Tuhan. Yang pertama, ya kita udah jadi anak Tuhan yang punya masa depan yang baik. Udah pokoknya udah jadi anak Tuhan tuh udah beres deh hidup lo gitu loh. Enggak literal beres tanpa masalah ya, tapi ada Tuhan bodyguard, the best bodyguard yang the holy one gitu loh. Terus meskipun kita punya banyak trauma, ya tetap ada Tuhan. Jadi chill aja gitu loh. Kita tetap bisa laluin kok semuanya. Asal sama Tuhan, udah intinya itu. Oke, kedua, kita percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Jadi kita cukup kerjain bagian kita dan kita percaya Tuhan yang bakal nilai dan hasilnya itu pasti the best bagi Tuhan dan buat kita tapi kita belum sadar. Terus yang ketiga, kita bangun relasi yang baik untuk terus kenal Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjain itu tuh pasti sesuai sama Tuhan dan kita enggak secapek kita kerjain sendiri. Tapi kita kerjainnya dengan pimpinan Tuhan itu udah good banget gitu, udah good banget. Nah biarlah kita semua ini terus mengenal Allah terlebih dahulu, yang terlebih dahulu itu mengenal kita. Sehingga kita bisa terus bertindak sesuai dengan kehendak Dia. Jadi teman-teman mari kita berjuang bersama dan juga berjuang bersama dengan Tuhan.
Karena mau gimana pun yang bisa kuatin kita cuma Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang untuk mengucap syukur atas firman-Mu yang mungkin tidak sempurna ya Tuhan. Namun kami percaya melalui firman hari ini Tuhan mau ngomong sesuatu kepada setiap dari kami meskipun itu berbeda pesannya. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin kami supaya ke depannya kami boleh mengingat Tuhan selalu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kami dan Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus pimpin, Tuhan yang terus ajari kami, karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati.